Oke. Saya ngomong ini supaya Anda juga jangan gampang termakan oleh isu pernyataan segala macam. Misalnya kalau ada pernyataan gini, misalnya ini, kalau kamu tolak Ahok berarti kamu anti Cina. Gimana tafsirnya? Kalau kamu anti Ahok, kalau kamu tidak milih Ahok berarti kamu anti Cina. Oke, tafsirnya dia coba. 2 orang aja. Bisa mikir enggak? Lah iya, aku ini mikir Ahok wis bunek kok mikir se-Indonesia ini. Kok kan aku mikir Ahok gak mikir awak dhewe ya gak mikir. Ngono lho. Gimana tafsirnya kalau begitu itu? Anda kan kurang waspada. Medsos itu kan isinya ketidakwaspadaan global. Sembarang dilep, jelek, tok nomennya. Kopas, kan gitu. Coba kalimat tadi saya ulang. Kalau kamu menolak Ahok berarti kamu anti Cina. Kalimat itu sebenarnya gimana? Harus menerima Ahok satu, berarti harus menerima Ahok supaya tidak anti Cina gitu kan? Oke, nomor 2. Ahok sama dengan Cina. Ahok sama dengan Cina menurut dia. Jauh nggak tafsir dia sama dia? Menurut dia berarti apa tadi? Harus menolak Ahok. Kalau dia kalimat itu adalah penegasan bahwa Ahok itu Cina. Betul enggak? Karena kalau kamu menolak Ahok, kamu anti Cina, berarti Ahok adalah kan gitu. Jadi kalimat itu bahaya banget. Makanya kamu kembali ke main resource. Kamu kembali ke sumber primer. Semakin banyak kita berkalimat-kalimat kalau tidak punya kewaspadaan, maka kita akan terjebak-jebak terus macam-macam. Dan Ahok itu bukan sesuatu yang sifatnya primer, bukan sesuatu yang sifatnya fokus, dia hanya peluru. Kamu harus tahu senapannya apa, kamu harus tahu siapa yang pegang senapan itu, kamu harus tahu siapa yang membayar pemegang senapan itu. Lah apa kon meneng-meneng gitu loh, meneng-meneng mikir-mikir sing itu kan cuma output kesekian dari sumber yang beberapa langkah di belakangnya gitu. Dan kamu itu bingung, takut Ahok jadi presiden, takut Ahok jadi gubernur, maksudnya jadi gubernur saya ini. Ada itu ya, ada yo, harus jadi gubernur. Dan Cina itu pernah dihapusi iblis di depan pintu surga, betul nggak? Sekarang dia pinter, tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia, sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Nah, tutup di mana? Ya, kan dia pernah jadi. Sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah tidak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Afrika udah lemah, tidak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Atina, jelas. Digawe nih, satu ya. Oke. Sekarang yang kuat cuma 2, teman-teman sekalian, cuma 2, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti
Syiah, supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok, berdua gak ono. Ya toh, seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Tidak ada, masuk koper benci-benci ya. Gendengnya ada ini. Gitu loh. Sesat. Ya sesat loh, disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan, terus orangnya melakukan apa ke Anda? Saya jawab aja, ya memang saya sesat. Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dok? Ya, gitu dok? enggak, malah. Terus nolong Anda enggak? Enggak. Loh, sampean mureng-mureng ngerti. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus buntu. Terus orang kamu datang, kamu sesat ya? Karena di kalangan jalan nama disesat. Ada orang tersesat kok malah di. Yang ada orang nyetir gak iso karo dalane malah dikira wong sak kampung kamu sesat ya. Mulane iki sampean dudui dalane. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat. Lho kula iki pun roh yen iki mboten saged terus dalane dhewe kula niki malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nang ngene Capuat Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok hujan-hujan gitu. Jadi mobil kecil itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wes, apa ini? Orang kampung keluar satu persatu, saya rombongan. Sampai ini salah. Ini lewat kene sama. Oh nggih Pak. Nah, sekarang terus terus datang rombongan itu, ya apa sih kalau lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Iki wis gak iso mlaku diorengno. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan? Tunjukin aku jalan. Dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum. Dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka? Kan saya nggak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku? Nanti aku tulis puisi loh. Wes, aku kepingin ngomong terakhir ini kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai dan ini kan cuman apa tuh dunia ini, apa tuh mas? Apa tuh? Wah ini tak dawakno iso guyu kekel aku. Tak nyoba dikit ya. Nyoba dikit. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Sahabat, sepulaunya kita dapur ele-elean ya. Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang, yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, Iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis, dia paling senior di antara para malaikat. Ya, siapa yang lebih senior dari Iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya. Tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan?
Dajjal itu ya mesti ae kon garo. Wong kon jumlah rambutmu ro? Piro jumlah rambutmu? Aku ro persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya melek itu lah. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi gini. Nah iblis gak tahu ya. Sebelum ada Adam jauh, gitu ya. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Karena tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Ya, kita dapur aja. Tidak penting benar salahnya kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah soal tafsir kau iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan ya ngono ya. Nah hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap. Gitu loh. Dan oke. Saya ngomong ini supaya Anda juga jangan gampang termakan oleh isu pernyataan segala macam. Misalnya kalau ada pernyataan gini, misalnya ini, kalau kamu tolak Ahok berarti kamu anti Cina, gimana tafsirnya? Kalau kamu anti Ahok, kalau kamu tidak milih Ahok berarti kamu anti Cina. Oke, tafsirnya dia coba. 2 orang aja. Bisa mikir enggak? Lah iya, aku ini mikir Ahok wis bunek kok mikir sa Indonesia ini. Kok kan aku mikir Ahok gak mikir awake dhewe ya gak mikir. Ngono lho. Gimana tafsirnya kalau begitu itu? Anda kan kurang waspada. Medsos itu kan isinya ketidakwaspadaan global. Sembarang dilep, jelek, tok nomeneh. Kopas, kan gitu. Coba kalimat tadi saya ulang. Kalau kamu menolak Ahok berarti kamu anti Cina. Kalimat itu sebenarnya gimana? Harus menerima Ahok satu, berarti harus menerima Ahok supaya tidak anti Cina gitu kan? Oke, nomor 2. Ahok sama dengan Cina. Ahok sama dengan Cina menurut dia. Jauh nggak tafsir dia sama dia? Menurut dia berarti apa tadi? Harus menolak Ahok. Kalau dia kalimat itu adalah penegasan bahwa Ahok itu Cina. Betul enggak? Karena kalau kamu menolak Ahok, kamu anti Cina, berarti Ahok adalah kan gitu. Jadi kalimat itu bahaya banget. Makanya kamu kembali ke main resource. Kamu kembali ke sumber primer. Semakin banyak kita berkalimat-kalimat, kalau tidak punya kewaspadaan, maka kita akan terjebak-jebak terus macam-macam. Dan Ahok itu bukan sesuatu yang sifatnya primer, bukan sesuatu yang sifatnya fokus. Dia hanya peluru. Kamu harus tahu senapannya apa, kamu harus tahu